Welcome to channel 7 Layar, channel yang akan membahas berbagai kejadian penting di seluruh penjuru dunia, berdasarkan dua sisi. Apakah cerita itu fakta, ataukah hanya fiktif? Silakan Anda yang menilainya. Kami akan kupas secara simpel dan detail dari berbagai informasi dan narasumber, beserta teori-teori yang beredar untuk menciptakan pendapat Anda sendiri. Bagi Anda yang baru bergabung, ikuti terus channel kami dengan cara like, subscribe, aktifkan tombol lonceng, share dan komen. Tanggal 11 September tahun 2001, dunia dikejutkan dengan peristiwa memilukan akibat serangan teroris, yang menghancurkan Menara Kembar World Trade Center, WTC, di New York. Tragedi yang dikenal sebagai 9/11 itu, merenggut nyawa hampir 3.000 orang dan mengakibatkan kerusakan mencapai $500 miliar. Setidaknya terjadi 4 serangan bunuh diri yang dilakukan di beberapa target di kota New York dan Washington DC. Dan inilah teror terburuk dalam sejarah Amerika. Channel 7 Layar akan menyajikan rangkuman peristiwa ini dari berbagai berita dan artikel di seluruh dunia. Kami akan kupas secara detail, apakah peristiwa 9/11 adalah sebuah tragedi karena serangan teroris, ataukah sebuah konspirasi besar dengan maksud dan tujuan tertentu. Pada hari itu, tanggal 11 September tahun 2001 tepat pukul 8.46 pagi, maskapai American Airlines Boeing 767 yang terbang dari Boston ke Los Angeles menabrak Menara Utara World Trade Center. Kemudian pada pukul 9:03, pesawat United Airlines Boeing 767 menabrak Menara Selatan World Trade Center. Tak lama kemudian 30 menit berikutnya yaitu pukul 9.37, sebuah pesawat American Airlines Boeing 757 terbang dari Washington ke Los Angeles dan menabrak Gedung Pertahanan Amerika Serikat Pentagon, FIAIA. Akhirnya resmi memerintahkan pembatalan untuk semua penerbangan komersil pada pukul 9.42. Dan pada pukul 9.59, Menara Selatan runtuh. Padahal saat itu petugas pemadam kebakaran sedang melakukan evakuasi. Masih ada satu serangan teroris yaitu pada pukul 10:03, maskapai United Airlines Boeing 757 yang diarahkan ke Washington terpaksa menjatuhkan pesawat di Pennsylvania, 200 km dari Washington. Sementara itu tepat pukul 10:28, Menara Utara World Trade Center akhirnya runtuh juga. Rentetan peristiwa itu mengakibatkan 2.763 orang meninggal dunia di Menara Kembar World Trade Center. Kemudian di Pentagon 189 orang meninggal, dan pesawat yang jatuh di Pennsylvania 44 orang meninggal, sehingga totalnya mencapai 2.977 korban jiwa. Selain korban jiwa, terdapat kerugian material yang sangat besar, yaitu mencapai ratusan miliar dolar Amerika diakibatkan lumpuhnya aktivitas ekonomi di gedung WTC, serta hancurnya karya seni di dalam gedung. Inilah serangan teror paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat, setelah peristiwa Pearl Harbor pada tahun 1941. Pasca serangan teror tersebut, Presiden Bush menyatakan perang terhadap teroris dengan menginvasi Afghanistan dan Irak. 21 tahun telah berlalu, tetapi perdebatan tentang peristiwa tragedi WTC 9/11 masih terus diperbincangkan sampai saat ini. Pihak pemerintah Amerika Serikat telah menyatakan bahwa peristiwa tersebut didalangi aksinya oleh teroris Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Tetapi ada beberapa pendapat dari para ahli yang menyaksikan bahwa itu murni aksi teroris Al-Qaeda. Mereka lebih meyakini ini sebuah konspirasi besar dengan tujuan politik yang berjangkauan luas. Profesor Dr. Morgan Reynolds, guru besar pada Texas University, USA, menyatakan, belum ada bangunan baja ambruk hanya oleh kobaran api. Michael Meacher, mantan Menteri Lingkungan Inggris tahun 1997 sampai tahun 2003, berpendapat, perang melawan terorisme, dijadikan tabir kebohongan, guna mencapai tujuan-tujuan strategis geopolitik Amerika Serikat. Donald Trump sebelum menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat juga pernah mengatakan, menara roboh bukan karena masalah arsitektur. Bagaimana mungkin? Pesawat terbang sekalipun itu Boeing 767 atau 747 atau apapun itu, bisa menembus baja gedung itu? Saya berpikir,
Mereka tidak hanya dengan menggunakan pesawat terbang, tapi juga memiliki bom-bom yang meledak bersamaan. Jika selama ini opini dunia seolah digiring oleh pemerintahan Bush untuk meyakini tragedi WTC didalangi oleh Osama, maka ada sisi lain yang tentu pantas untuk disimak. Ini setidaknya pendapat banyak kalangan mengapa misteri tragedi tanggal 11 September perlu kembali diperbincangkan. Berikut, kami sajikan beberapa kontroversi dari peristiwa tanggal 11 September tahun 2001. 1. Hasil penelitian FEMA, NIST, dan 911 Commission yang menyatakan bahwa penyebab utama keruntuhan gedung-gedung tersebut adalah disebabkan oleh api, akibat terjangan pesawat dengan bahan bakar penuh. Sedangkan Profesor Stephen A. Jones, ilmuwan dari Department of Physics and Astronomy, mempunyai teori dan pendapat yang berbeda. Dalam kertas kerjanya berjudul, Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse, dan dipublikasikan harian Deseret Morning News yang terbit di Salt Lake City. Dalam situsnya menguraikan secara ilmiah penyebab sesungguhnya dari kehancuran tersebut. Profesor Jones mengatakan, bahwa kehancuran dahsyat seperti yang dialami Twin Tower serta gedung WTC-7, hanya mungkin terjadi karena bom-bom yang sudah dipasang pada bangunan-bangunan tersebut. Beliau berpendapat, sebelum dan sesudah peristiwa WTC, selama ini belum pernah ada gedung berkerangka baja yang hancur total karena kebakaran. Dan saya mengimbau agar dilakukan suatu investigasi secara serius, bahwa gedung WTC-7 dan menara kembar WTC runtuh bukan hanya oleh benturan pesawat dan kebakaran. Fakta sebenarnya, yaitu adanya bahan peledak yang sudah ditempatkan sebelum peristiwa tersebut pada 3 gedung di Ground Zero, kata Jones. 2. Pada tahun 1993 silam, sebuah bom meledak di tempat parkir di bawah World Trade Center. Ledakan tersebut meninggalkan lubang sebesar 18 meter dan menyebabkan runtuhnya beberapa lantai beton di sekitar lokasi ledakan. Setelahnya, pencakar langit itu masih berdiri kukuh. Pertanyaannya, bagaimana mungkin tabrakan dengan pesawat jet membuatnya hancur lebur? Dan mengapa gedung tinggi yang ketiga di WTC runtuh secara vertikal, meskipun tidak ada pesawat yang menabraknya? Riset ini lantas mengutip sebuah wawancara Seattle Times dengan pakar konstruksi bangunan, John Skilling. Ia menegaskan, kebocoran tangki bahan bakar pesawat memang bisa memicu kebakaran hebat di sekujur WTC. Namun, kebakaran tak akan mampu meruntuhkannya. Struktur bangunan WTC akan tetap berdiri, kata John Skilling. Apalagi diketahui, WTC dirancang mampu bertahan terhadap tabrakan dengan pesawat jet. Dengan kata lain, Skilling percaya bahwa satu-satunya cara meludeskan gedung WTC adalah dengan pembongkaran sengaja, controlled demolition. 3. Hilangnya bukti black box pada pesawat. Kasus hilangnya perekam penerbangan pesawat, black box, sangat jarang terjadi. 4 pesawat terdiri dari 8 kotak hitam. Apa yang dikatakan versi resmi kepada kami, 4 dari 8, tidak ditemukan, itu adalah 50% dalam kasus kami. Ini hanya rekor dunia untuk kegagalan, kata Chiesa. 4. FBI menyatakan, ada 19 orang yang dicap sebagai teroris dan berada di dalam pesawat pada waktu kejadian. Tetapi faktanya tidak ada bukti sama sekali, bahwa 19 orang tersebut benar-benar berada di dalam pesawat. Bahkan yang lebih janggal, beberapa dari mereka terlihat oleh orang-orang di tahun-tahun berikutnya, mereka masih hidup dan sehat. 5. Seperti mendapat bocoran petunjuk, 6 minggu sebelum peristiwa 9/11 perusahaan Amerika Silverstein, dan perusahaan Israel Loewy mengasuransikan kedua bangunan pusat perbelanjaan mereka yang berada di dalam gedung WTC dengan nilai lebih 3 miliar dolar, dan ketika bangunan mereka di dalam gedung WTC hancur lebur, otomatis kedua perusahaan itu mendapat klaim yang sangat besar. Diinformasikan bahwa perusahaan mendapatkan total klaim pembayaran asuransi mencapai rekor fantastis 70 miliar dolar. 6. Transaksi pasar saham yang tidak biasa sebelum tragedi, volume put option di mana taruhan pada harga saham yang jatuh, tercatat sangat tinggi dan dibeli atas nama saham Morgan Stanley Dinwiddie, pemodal internasional yang menempati lantai 22 World Trade Center. Yang lebih luar biasa adalah,
volume put option yang diperdagangkan atas nama American dan United Airlines, penerbangan yang mengoperasikan 4 pesawat yang dibajak teroris. Untuk saham dua maskapai penerbangan ini, tingkat perdagangan keduanya naik 1.200% 3 hari sebelum bencana. Ketika saham turun sebagai respons terhadap 9/11, nilai dari opsi keduanya pun berlipat ganda. Artinya ada yang meraup untung sekitar $10 juta atau 148 miliar rupiah. 7. Semua sisa-sisa logam yang runtuh segera dikirim sebagai besi tua untuk dilebur. Hal itu membuat penyelidikan tidak bisa dilakukan. Sumber dari The New York Times mengatakan bahwa yang memberi perintah adalah kantor gubernur New York, tetapi mereka menolak untuk menanggapi ketika dilakukan konfirmasi perintah tersebut. 8. Mengapa Kongres Amerika Serikat tidak segera membentuk komisi untuk menyelidiki peristiwa tersebut? Keputusan untuk membentuk komisi baru diambil 2 tahun setelah tragedi terjadi, dan ketika bukti-bukti mulai disingkirkan. Peristiwa tanggal 11 September tahun 2001 memang sudah berlalu. Tetapi misteri dan otak serangan sampai sekarang belum selesai. Statement dari pemerintah Amerika Serikat bahwa serangan tersebut dilakukan oleh Al-Qaeda masih belum memuaskan publik. Banyak para ahli, ilmuwan dan pengamat intelijen menyaksikan statement tersebut. Ada sejumlah pertanyaan yang sangat layak diajukan. Benarkah gedung WTC di New York hancur akibat hantaman pesawat? Apakah mungkin gedung yang disangga baja itu meleleh hanya karena api? Dan siapa sesungguhnya dalang dibalik tragedi tanggal 11 September? Silakan pembaca menilai sendiri dari beberapa rangkuman fakta yang kami sajikan. Terlepas apakah ini faktor kesengajaan yang dilakukan oleh pihak internal Amerika Serikat, atau teroris Al-Qaeda sebagai dalangnya, kita tetap mengutuk keras apapun bentuk kejahatan terorganisasi yang membunuh banyak orang.